Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar proposal yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Marketplace Activity dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Sabilul Thayyib. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah isu pendidikan dan pengajaran merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran pendidik yang merupakan elemen kunci dalam proses pengajaran. Keberhasilan belajar mengajar bergantung pada peran pendidik dalam menyampaikan materi dan interaksi komunikasi. Pendekatan konstruktivis dengan fokus pada peserta didik dan pembelajaran mandiri yang diterapkan dalam pendidikan agama Islam. Model pembelajaran marketplace activity merupakan metode yang menerapkan konsep konstruktivis, memungkinkan pertukaran informasi antara peserta didik. Observasi di SMA Sabilul Thayyib menunjukkan kurangnya penerapan model pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut, dan dominasi model yang digunakan adalah metode ceramah dan hafalan yang dapat menyebabkan kebosanan bagi peserta didik. Marketplace activity dipilih oleh guru untuk merangsang kreativitas dan aktivitas peserta didik. Penelitian tentang implementasi marketplace activity di SMA Sabilul Thayyib relevan dengan permasalahan di sekolah tersebut karena penelitian ini dapat memberikan panduan bagi guru PAI dalam memilih model pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah tersebut. Dari adanya latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah, yaitu bagaimana implementasi, respon siswa, faktor pendukung dan penghambat dari model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabilul Thayyib. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi, respon siswa, faktor pendukung dan faktor penghambat dari model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabilul Thayyib. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat secara teoritis yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabilul Thayyib. Manfaat praktis bagi peserta didik dapat meningkatkan pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran marketplace activity. Untuk guru dapat menambah wawasan tentang model pembelajaran yang diterapkan dalam meningkatkan pembelajaran PAI. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan menggunakan model-model pembelajaran PAI. Ruang lingkup penelitian, lokasi penelitiannya di SMA Sabilul Thayyib. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa, siswi kelas 11 dan guru PAI di SMA Sabilul Thayyib. Definisi istilah model pembelajaran marketplace activity. Model ini berfokus pada aktivitas peserta didik, mengadopsi gaya belajar aktif, inovatif, dan kreatif yang efektif dan menyenangkan. Metode ini dapat diidentifikasi melalui karakteristik bahwa peserta didik secara aktif mencari dan mengumpulkan pengetahuan dari satu kelompok ke kelompok lain melalui konsep saling belanja atau jual beli pengetahuan. Karena melibatkan kerjasama di antara peserta didik, metode ini juga dikenal sebagai cooperative learning. Pembelajaran PAI. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mengembangkan minat dalam belajar, memiliki kebutuhan untuk belajar, didorong untuk belajar, bersedia untuk belajar, dan merasa tertarik untuk terus-menerus mengeksplorasi ajaran Islam. Implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Sabilul Thayyib adalah serangkaian langkah dan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menerapkan konsep MTA dalam pelajaran dan pembelajaran agama Islam di lingkungan sekolah tersebut.
Bab 2. Kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran marketplace activity. Definisi dari model pembelajaran tersebut dapat dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebagai suatu bentuk atau contoh yang digunakan sebagai pola untuk menciptakan atau membuat sesuatu. Model pembelajaran adalah rencana atau kerangka kerja panduan untuk menyusun proses pembelajaran. Ini membantu guru merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar, memberikan arah dalam penyelenggaraan pembelajaran, dan memandu peserta didik memahami materi pembelajaran. Yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Salah satu metode dalam proses pembelajaran adalah ketika guru secara pasif menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pendekatan tradisional dalam pendidikan mencerminkan keyakinan bahwa seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu bidang dapat menjadi pengajar tanpa memahami proses belajar mengajar secara menyeluruh. Beberapa guru yang masih mengikuti paradigma ini mungkin melihatnya sebagai satu-satunya opsi yang tersedia. Untuk mengatasi tantangan ini perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk bersama-sama memahami konsep yang dipandu oleh guru dengan kelompok sekitar 4 hingga 5 orang. Model ini menciptakan lingkungan kerja kelompok kecil yang memperhitungkan keberagaman anggota, memberikan peluang berkolaborasi dan menyelesaikan masalah melalui interaksi sosial. Yang ketiga, model marketplace activity. Marketplace activity adalah metode pembelajaran yang mengusung pendekatan active learning, di mana peserta didik secara aktif mencari dan mengumpulkan pengetahuan dari satu kelompok ke kelompok lain. Kegiatan ini sering melibatkan saling belanja atau pertukaran pengetahuan di antara peserta didik. Dalam konteks ini, pentingnya kerjasama antar peserta didik menandakan bahwa marketplace activity dapat dianggap sebagai bentuk cooperative learning, di mana kolaborasi dan pertukaran informasi antar peserta didik menjadi fokus utama. Yang kedua adalah pembelajaran pendidikan agama Islam. Definisi dari pembelajaran pendidikan Islam adalah usaha pembelajaran yang dilaksanakan oleh pengajar kepada siswa yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar memiliki keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini terdapat beberapa komponen utama yang memiliki peran, yaitu pengajar, siswa, dan materi pembelajaran. Pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan Islam melibatkan suatu proses transfer pengetahuan dari guru kepada siswa yang bertujuan untuk mereka dapat berperilaku sejalan dengan ajaran Allah dan mempraktikkan akhlakul karimah. Dengan demikian dapat diuraikan bahwa pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam adalah menyediakan dasar pendidikan agama Islam kepada peserta didik sejak usia dini dengan tujuan agar menjadi individu yang kuat dan tidak mudah goyah dalam keyakinannya. Yang ketiga, dasar ajaran pendidikan agama Islam. Secara esensial, Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah berperan sebagai pedoman dan hukum dalam agama Islam. Kedua elemen ini berfungsi sebagai sumber utama atau inti dalam ajaran Islam. Tujuan dari pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam mencakup seluruh aspirasi dan pencapaian yang diinginkan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam, terutama di lingkungan sekolah. Berbagai pandangan mengenai tujuan pendidikan agama Islam dapat ditemui, seperti pendapat dari Al-Atos yang mengungkapkan bahwa tujuannya adalah menciptakan manusia yang baik, Al-Abrosi yang menekankan pembentukan manusia berakhlak manusia. Tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk individu yang memiliki perilaku etis yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Fungsi pendidikan agama Islam ada 6. Yang pertama, proses pengembangan, proses penyaluran, upaya pencegahan bertujuan untuk menghindarkan peserta didik dari aspek negatif, proses penyesuaian, dan sumber nilai.
Implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabilul Thoyib. Di sini ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan dan kedua adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan, metode pembentukan kelompok dalam kelas dapat dilakukan dengan memisahkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil disesuaikan dengan situasi kelas. Setelah itu siswa disusun duduk dalam kelompok dengan mengubah susunan tempat duduk menjadi bentuk kelompok kecil. Selanjutnya setiap kelompok siswa dalam waktu yang singkat menunjuk seorang ketua dan sekretaris. Setelah ketua dan sekretaris terpilih, setiap kelompok sepakat untuk memberikan nama kelompok sesuai dengan materi yang dipelajari. Dalam waktu kurang dari 5 menit, guru menyampaikan tujuan dan cakupan materi yang akan dibahas pada hari itu kepada peserta didik. Guru menyediakan materi pembelajaran yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, pada tahap ini guru bertindak sebagai fasilitator yang melakukan pemantauan terhadap setiap kelompok. Setiap kelompok mengadakan diskusi internal mengenai materi yang menjadi tanggung jawab kelompok dengan metode belajar dari berbagai sumber seperti buku paket, lembar kerja siswa, hasil wawancara sebelumnya, majalah, koran, dan lain sebagainya. Setiap kelompok menyajikan hasil karya mereka secara menarik, dapat menggunakan mind mapping, desain gambar yang jelas, dan pesan yang mudah dimengerti oleh kelompok lain. Setelah kelompok menyelesaikan hasil kerjanya dan bersiap untuk diperdagangkan di pasar, setiap kelompok membagi tugas untuk menentukan siapa yang akan berperan sebagai pembeli di kelompok lain. Anggota kelompok yang bertugas sebagai pembeli berkunjung ke stand penjualan kelompok lain selama kurang lebih 5-6 menit dan mencatat informasi penting yang dijelaskan oleh penjual kelompok yang dikunjungi. Setelah semua kelompok pembeli menyelesaikan kunjungan ke setiap kelompok penjual, mereka kembali ke kelompok masing-masing untuk melaporkan hasil kunjungan kepada anggota kelompok lain. Setelah itu, pendidik meminta setiap kelompok untuk melakukan presentasi hasil perbaikan karyanya dalam batas waktu maksimal 2 menit per kelompok, atau minimal memberikan komentar dari setiap kelompok. Setelah itu, pendidik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dengan mengevaluasi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tujuan pembelajaran dan nilai-nilai karakter yang teramati selama proses tersebut. Pendidik memberikan penguatan terkait materi yang telah dipelajari dengan menyajikan tinjauan teori, konsep, dan bukti-bukti yang terkait dengan materi. Bersama peserta didik, pendidik merangkum poin-poin penting yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Ketiga, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini ialah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menyelidiki kondisi objek secara alamiah dengan harapan dapat menyoroti makna yang lebih mendalam dari hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabilul Thoyib. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokusnya adalah pada pengamatan mendalam terkait subjek dan objek penelitian dengan menggali fakta-fakta yang ada. Kehadiran dan peran penelitian. Partisipasi peneliti yang hadir di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat penting. Peneliti dapat berperan sebagai pengamat partisipan atau pengamat umum. Kehadiran peneliti juga dikenal oleh informan atau lembaga yang menjadi subjek penelitian yang menciptakan interaksi langsung. Lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di SMA Sabilul Thoyib yang beralamat di Jalan Cemara, nomor 38, Bugulor, Panggung Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Data dan sumber data. Data menurut Ari Gunto mengungkapkan bahwa data dapat diartikan sebagai segala fakta dan angka-angka yang digunakan sebagai bahan untuk merangkai suatu informasi. Dalam konteks penelitian, data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap memiliki potensi untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat dari lapangan. Sumber data primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini, wawancara merupakan sumber data primer
dengan fokus wawancara terarah pada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan siswa-siswi SMA Sabtu Thaib. Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber utamanya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi. Nasution menyampaikan pandangan bahwa dasar dari segala pengetahuan ilmuwan hanya dapat melakukan kajian berdasarkan data, yakni informasi mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui proses observasi. Dalam proses penelitian ini, peneliti akan menerapkan metode observasi berpartisipasi. Observasi partisipatif dalam konteks ini mencakup keterlibatan aktif peneliti dalam aktivitas sehari-hari subjek penelitian atau sumber data yang sedang diamati. Sambil melakukan pengamatan, peneliti turut merasakan berbagai pengalaman yang dialami oleh subjek. Melalui pendekatan observasi partisipan ini, data yang dikumpulkan menjadi lebih komprehensif, akurat, dan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap makna setiap perilaku yang diamati. Yang kedua, wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran PAI dan siswa SMA Sabtu Thaib. Teknis analisis data. Analisis data merupakan tahap setelah pengumpulan data dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Proses ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, evaluasi data untuk setiap variabel yang diselidiki, perhitungan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan uji hipotesis jika diajukan. Jika peneliti tidak merumuskan hipotesis, tahap terakhir ini dapat diabaikan. Berdasarkan hal tersebut, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Ini berarti bahwa analisis data tidak dilakukan dengan menggunakan angka, tetapi lebih berfokus pada bentuk kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diungkapkan secara deskriptif dengan langkah-langkah tertentu. Reduksi data. Mereduksi data mengindikasikan kegiatan merangkum, memilih unsur-unsur inti, memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang signifikan, mengidentifikasi tema dan pola, serta mengeliminasi yang tidak esensial. Penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam format tabel, grafik, uraian singkat, dan format lainnya. Penarikan kesimpulan. Tahap ketiga adalah analisis kualitatif, melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan tanpa bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Pengecekan keabsahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan dan dicatat dengan akurasi penuh. Data tersebut berkaitan dengan implementasi model pembelajaran marketplace activity dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SMA Sabtu Thaib. Peneliti melakukan berbagai langkah untuk memverifikasi keabsahan data tersebut, termasuk pemanjangan observasi. Dengan melaksanakan pengamatan yang diperpanjang, hal ini mengindikasikan bahwa peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang sudah dikenal sebelumnya serta yang baru muncul. Yang kedua, meningkatkan ketekunan. Peningkatan ketelitian mengimplikasikan pelaksanaan pengamatan dengan lebih teliti dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, kepastian data dan urutan peristiwa dapat tercatat secara akurat dan sistematis. Yang ketiga, triangulasi sumber. Yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data seperti guru mata pelajaran PAI dan siswa untuk mendapatkan hasil yang kemudian dianalisis oleh peneliti dan hasilnya dapat berupa kesimpulan. Triangulasi teknik digunakan untuk memverifikasi kepercayaan data dengan cara memeriksa informasi kepada sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh dari wawancara dengan guru pendidikan mengenai model marketplace activity, kemudian diverifikasi melalui observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu. Kredibilitas data seringkali dipengaruhi oleh waktu. Jika data dikumpulkan melalui teknik wawancara pada momen yang tepat seperti di pagi hari, maka informasi yang diberikan dapat menjadi lebih baik dan oleh karena itu lebih dapat dipercaya. Untuk menguji keakuratan data dapat dilakukan verifikasi melalui teknik wawancara, observasi, atau metode lain pada berbagai waktu atau situasi. Sudah, Pak.